nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, berjumpa kembali bersama Boxem, channel yang siap menyajikan informasi seputar dunia MotoGP serta sinematik story pembalap. Yamaha MotoGP akan kembalikan DNA lama YZR M1 yang lincah dalam handling dan beringas dalam cornering. Itulah yang terdengar di pedok pabrikan yang bermarkas di Iwata, Jepang tersebut menjelang tes Misano kemarin. Di mana new engine yang pernah dites di Valencia sebelumnya, atau mesin ketiga dalam pengembangan YZR M1 tahun ini, dinilai mampu mengembalikan DNA YZR M1 versi 2021 dan versi 2022, dengan keunggulan di area handling, yang artinya perilaku motor lebih lincah dengan power cornering yang optimal. Dan mungkin inilah YZR M1 yang ditunggu-tunggu semua orang, dengan segudang prestasi di masa keemasannya dulu. Meskipun kalah power di trek lurus, namun ganas dalam libas tikungan, terutama tikungan cepat. Dengan kestabilan yang mampu menopang tenaga merata khas inline 4 crossplane dari YZR M1. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh pembalap utama mereka yang merupakan juara dunia MotoGP 2022 dari Monster Energy Yamaha, yaitu Fabio Quartararo kepada media. Kami sedang mengupayakan agar mesin ini siap. Ini bisa menjadi bantuan yang bagus untuk kami. Saya berusaha untuk mendapatkan mesinnya sesegera mungkin. Saya lebih suka memiliki mesin itu besok, Misano, Aragon, atau dimanapun, tapi sesegera mungkin. Mesinnya lebih baik karena kami telah menemukan kembali handling tahun 2021 dan 2022. Seperti yang saya katakan, Anda mendapatkan sesuatu, tetapi Anda kehilangan sesuatu di area lain. Masalah terbesar bagi saya saat ini adalah mengendarai motor secara alami. Anda menyerang, tetapi Anda bisa merasakan ada sesuatu yang hilang. Lebih baik dengan mesin ini, meski kami kehilangan kecepatan, tapi seperti sebelumnya, saya lebih suka kehilangan sedikit kecepatan di lintasan lurus dan lebih cepat di tikungan. Sebenarnya sedikit aneh mendengar apa yang dikatakan Fabio Quartararo tahun ini dengan tahun lalu, kawan. Di mana ada dua sudut pandang yang berbeda antara apa yang dia keluhkan dari tunggangannya tahun lalu dengan apa yang dikeluhkannya tahun ini. Mungkin teman-teman masih ingat bahwa Fabio Quartararo pernah menyampaikan bahwa M1 kewalahan saat meladeni para rival dengan V4 mereka di trek lurus. Dan itu memang kenyataannya, kawan. Namun Fabio sendiri yang meminta kepada Yamaha untuk meningkatkan power YZR M1 waktu itu. Saya rasa Yamaha dan Fabio sekarang mulai paham akan ada konsekuensi besar yang harus mereka tanggung jika power M1 dinaikkan, yaitu tingkat kestabilan motor dan kelincahan motor akan berubah atau bisa dibilang berkurang. Dan itulah perilaku YZR M1 sekarang. Jika mereka ingin mendapatkan keduanya, power dapat, cornering juga dapat, maka mereka akan membutuhkan waktu yang tidak singkat seperti halnya Ducati. Di mana Ducati versi lama yang terkenal dengan powernya di trek lurus, namun sulit untuk berbelok. Kini telah menjelma menjadi motor yang kompatibilitas dengan keunggulan dan keselarasan mereka di segala area. Trek lurus oke, cornering juga oke. Dan apa yang telah dicapai Ducati saat ini adalah kerja keras mereka sejak tahun 2013 atau bisa dibilang sejak era Valentino Rossi pada tahun 2012. Di mana area kestabilan motor mulai diperhatikan dengan merubah filosofi frame monocoque yang diganti dengan frame twin spar atau delta box ala motor Jepang, sesuai permintaan Rossi pada waktu itu, yang kemudian terus dipakai dan dikembangkan bersama insinyur hebat mereka yaitu Gigi Daliknya sejak kedatangannya pada tahun 2014, yang kemudian diiringi dengan pengembangan elektronik dan aerodinamika hingga sekarang. Dan semua itu adalah proses yang memakan waktu, kawan. Dan apa yang disadari oleh Fabio dan Yamaha sekarang adalah sebuah petunjuk yang terarah kalau menurut saya. Pasalnya mereka bisa kembali memaksimalkan inline 4 M1 sebagaimana mestinya. Seperti yang disampaikan Fabio Quartararo berikut ini. Yang terpenting adalah handling. Itu adalah kekuatan kami di masa lalu, dan sekarang menjadi kelemahan kami. Kami harus menemukannya lagi. Mesin kami lebih cepat, tapi belokan dan pengeriman tidak bagus. Perlu diketahui, kawan, bahwa Fabio Quartararo di Silverstone kemarin menggunakan dua tipe mesin yang berbeda dengan cara berkendara yang berbeda pula.
Namun hasilnya benar-benar tidak sesuai harapan. Di mana Fabio Quartararo yang di musim 2021 lalu sukses keluar sebagai juara di Silverstone, situasi yang berbanding terbalik dengan hasil di Silverstone tahun ini, yang hanya mampu finish di urutan ke-11 dalam sprint dan race utama, dengan selisih waktu yang cukup jauh dengan Enea Bastianini, yaitu 24 detik dalam melibas total 20 lap. Kesenjangan tersebut menjadi bukti bahwa YZR M1 kalah di segala area, setelah mereka meningkatkan power M1 yang belum diselaraskan dengan kestabilan dan setup elektronik yang tepat. Jadi tidak heran kalau M1 versi sekarang punya masalah pada grip roda belakang dan kesulitan dalam pengereman dan handling di tikungan. Lantas kapan new engine YZR M1 siap digunakan? Seperti yang diungkapkan Fabio Quartararo, mungkin antara sesi tes privat Misano hingga Aragon. Namun Fabio mengharapkan secepat mungkin mesin itu hadir dan siap untuk dipakai. Teka-teki line up seluruh tim Ducati di MotoGP untuk musim depan bisa dikatakan 98% terjawab, kawan. Terbentuknya line up tersebut dilandasi oleh kabar terbaru yang telah dikonfirmasi langsung oleh Pertamina Enduro VR46 Racing Team, bahwa Franco Morbidelli akan membela tim milik sang mentor, yaitu Valentino Rossi di musim depan, dengan menunggangi Desmos edisi GP24 Ducati dan akan mewarisi kru shift Matteo Flamigni dan para kru milik Marco Bezzecchi. Sedangkan Marco Bezzecchi sendiri mulai musim depan akan mengawali peran barunya sebagai pembalap pabrikan Aprilia bersama Jorge Martin. Franco Morbidelli akan bertandem dengan Fabio Di Giannantonio, yang sebelumnya sudah teken kontrak langsung dengan Ducati Corse selama 2 musim ke depan, dengan jaminan dukungan penuh dari pabrikan, termasuk spek GP25. Informasi tersebut sekaligus memberikan clue yang hampir pasti, bahwa rekrutan baru Ducati dari tim Speed Up Racing Moto2, yaitu Fermin Aldeguer, akan ditempatkan di Gresini Racing bertandem dengan Alex Marquez di musim depan, dengan amunisi GP24 di garasi mereka untuk musim depan. Kabar baik juga datang dari Trackhouse Racing Aprilia, yang juga telah menjalin kesepakatan kerjasama dengan pembalap Moto2 dari Jepang, yaitu Ai Ogura. Bergabungnya Ai Ogura ke tim satelit Aprilia sebenarnya cukup mengejutkan, kawan. Pasalnya pembalap tersebut merupakan besutan dari Honda, yang membawanya naik ke Moto2. Namun keseimbangan telah ditetapkan setelah Honda dikabarkan telah menemukan pengganti Takaki Nakagami untuk musim depan, yaitu Somkhiat Chantra, salah satu pembalap potensial Moto2 dari Thailand, dan tinggal menunggu pengumuman resminya. Ai Ogura memiliki potensi yang menjanjikan dalam perebutan gelar Moto2 musim ini, dengan menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 142 poin, dan hanya selisih 20 poin dari rekan setimnya sebagai pemimpin klasemen, yaitu Sergio Garcia. Sedangkan Somkhiat Chantra berada di peringkat ke-11 dengan koleksi 64 poin. Dengan adanya kabar ini, maka skuad Trackhouse Racing Aprilia mulai musim depan telah resmi akan diperkuat oleh Raul Fernandez dan Ai Ogura, yang menggantikan posisi Miguel Oliveira yang informasinya akan bertandem dengan Jack Miller untuk mengendarai YZR M1 spek terbaru di 2025 bersama Prima Pramac Yamaha. Namun masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Yamaha. Jadi kemungkinan besar akan ada 3 debutan atau rookie MotoGP di musim depan, kawan. Ducati membawa Fermin Aldeguer di Gresini Racing, Aprilia membawa Ai Ogura di Trackhouse Racing, dan Honda akan membawa perwakilan pertama dari Thailand di kelas MotoGP, yaitu Somkhiat Chantra untuk ditempatkan di tim Idemitsu Honda. Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini, kawan, dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!